Halo semuanya, balik lagi di Cerita. Dan hari ini aku bakal sedikit cerita soal perkiraan biaya hidup ketika kamu jadi mahasiswa di Universitas Diponegoro. Nah, video ini juga dibuat berdasarkan pengalaman aku pribadi yang mana aku adalah salah satu mahasiswa dari Ilmu Komunikasi Undip. Jadi langsung aja masuk ke videonya. Oke, yang pertama kita bahas soal kos-kosan gitu ya. Jadi di Undip sendiri tuh ada banyak gitu beragam pilihan kosan, mulai dari teman-teman yang mau kamar mandi dalam atau kamar mandi luar, terus juga mau AC atau enggak. Nah, kalau aku sendiri, aku tuh ambil yang kamar mandi luar. Tapi bersyukurnya kosanku tuh dapet yang ya ruangannya nggak terlalu sempit-sempit banget dan lingkungannya juga bersih. Terus yang paling penting adalah dekat dari kampus. Aku sendiri tuh untuk biaya kosan aku keluar 600.000, itu udah termasuk biaya listrik, jadi ya bisa dibilang ada di tengah-tengah sih, murah banget juga enggak, mahal banget juga enggak. Jadi ya dengan jarak yang deket banget dari kampus, kukira kosanku ini worth it gitu. Jadi kalau aku buat kos habis 600.000 setiap bulan. Nah, terus selain kosan, lanjut lagi adalah biaya soal kebutuhan di kosan gitu. Kayak misal sabun, sampo, kemudian tisu, dan lain sebagainya. Nah, itu tuh aku biasanya spend uang sekitar 50.000 setiap bulan. Jadi emang ya habisnya kan nggak setiap bulan terus habis gitu kan. Kayak ada yang 2 bulan, ada yang 1,5 baru habis. Jadi kayak menurutku 50.000 itu udah cukup. Terus yang kedua adalah soal biaya fotokopi dan print gitu. Jadi aku sendiri tuh nggak ada print di kosan. Jadi setiap tugas yang harus di-print aku harus pergi ke fotokopian. Ya maksudnya buat ngeprint gitu lah ya. Nah itu tuh aku cuma spend sekitar 10.000 aja. Karena kebetulan tugas di Ilkom itu nggak terlalu banyak yang di-print ya sejauh ini. Jadi kayak cukup dikumpulin di Kulon namanya kalau di Undip, atau di website, bukan website sih, e-learning lah, e-learningnya gitu. Jadi nggak terlalu banyak yang di print. Nah ini juga pengaruh sama jurusan teman-teman yang mungkin kayak butuh ngeprint banyak, pasti untuk biaya ini juga akan berbeda. Terus buat biaya cadangan atau biaya daruratnya, aku biasanya itu spend sekitar 50.000. Kenapa 50.000? Karena sebenarnya biaya darurat ini tuh banyaknya nanti kepake sama biaya keperluan yang di kosan tadi yang aku sebutin 50.000 di awal. Jadi misalnya kayak dalam 1 bulan ini ternyata habisnya hampir barengan gitu antara misalnya sabun cuci, sabun mandi gitu. Jadi masih ada yang bisa diambil lah atau biaya daruratnya itu. Atau misalnya kayak di minggu ini atau di bulan ini banyak banget biaya untuk ngeprint proposal, nah baru aku pakai biaya darurat itu. Nah, selanjutnya adalah biaya transportasi. Nah, biaya transportasi ini juga ngaruh banget sama pengeluaran kalian gitu. Karena kalau kalian bawa motor sendiri atau nggak bawa motor itu juga pasti pengaruh banget. Nah, kalau aku sendiri nggak bawa motor, jadi aku spend uang sekitar 75.000 setiap bulan. Kenapa 75.000? Karena aku lebih banyak nebeng gitu sama teman, dan juga kalau ke kampus, misal pun nggak ada barengan, aku jalan kaki. Karena kebetulan kosku deket banget gitu dari kampus. Nah, sebenarnya kalau misalnya teman-teman nggak bawa motor kayak aku, teman-teman tuh bisa memanfaatkan fasilitas kampus. Itu ada namanya bis Universitas Diponegoro. Nah, itu teman-teman bisa pakai buat muter-muter Undip juga bisa sih. Pokoknya di sekitaran Undip itulah. Nah, terus kalau misalnya teman-teman mau pergi agak jauh, itu tuh ada namanya BRT. Nah, BRT ini tuh buat mahasiswa, bayarnya cuma 1.000 aja. Tapi pastiin juga kalau misalnya teman-teman mau naik BRT ini, teman-teman punya spend waktu yang cukup gitu. Karena BRT ini kan pasti berhenti-henti gitu ya, tiap haltenya. Jadi, kalau misalnya teman-teman waktunya mepet, aku saranin buat cari alternatif transportasi lain gitu. Tapi kalau misalnya emang ya buat jalan-jalan aja, buat nyantai gitu, atau misalnya mau ke stasiun tapi kereta masih lama, it's okay karena menurutku worth it juga, bayarnya juga cuma 1.000 pakai KTM. Nah, kalau misalnya opsi lainnya buat di sekitar kampus itu, selain ada kayak ojek online di Undip itu, juga ada namanya Anjem atau antar jemput. Teman-teman banyak banget infonya di Twitter, kalian bisa cari gitu ya, info Anjem gitu. Nah, biasanya untuk perkiraan aja buat Undip dan sekitarnya itu ongkos Anjemnya itu sekitar 5 sampai 10.000. Nah, tapi kalau Anjem ini aku saranin buat teman-teman janjian dulu nih sama si Anjemnya ini, karena
nggak setiap waktu mereka buka layanan atau jasa Anjem ini. Jadi kalau misalnya udah janjian kan lebih enak juga, kalian juga lebih bisa tepat waktu. Tapi juga kalau misalnya mendadak, menurutku harga ojek online-nya juga masih aman-aman aja gitu. Sejauh ini kalau aku tuh di sekitar Undip aja tuh sekitar 8.000 sampai 12.000. Jadi ya masih oke lah gitu ya. Makanya aku buat transportasi itu cuma spend sekitar 75.000. Nah, selanjutnya yang gak kalah penting adalah biaya paket data, ya kan? Biaya paket data ini aku biasanya spend sekitar 60.000 setiap bulan. Nah, walaupun kayak di kosan ada wifi, di kampus juga ada wifi, tapi kayak pasti kan kalau keluar-keluar kita juga butuh paket data gitu. Nah, aku biasanya itu satu bulan aku paketin sekitar 60.000. Sebenarnya nggak 60.000 sih, 50.000 sekian. Cuman biar gampang hitungnya aku buletin jadi 60.000. Selanjutnya, kita bakal masuk ke pembahasan soal makan. Nah, makan ini menurutku adalah pengeluaran yang paling banyak bakal keluar kalau misalnya kita nggak pinter-pinter banget buat ngelolanya. Tapi balik lagi ya bahwa makan ini kan juga tergantung kesukaan kalian juga, terus porsi makan kalian juga, terus berapa kali sehari kalian makan. Jadi ini bakal ada beberapa perkiraan yang bakal aku jabarin. Yang pertama adalah ketika kalian makannya 3 kali sehari dan beli di luar terus. Nah, jadi buat sekitar perkiraan aja, kalau di Undip itu sekitar 12.000, menurutku udah bisa dapat makan yang enak gitu kan. Bisa dapat ayam geprek, ayam katsu, ayam lada hitam. Pokoknya banyak deh, 12.000 tuh menurutku udah cukup banget gitu buat sekali makan. Nah, kalau misalnya kita perkiraan aja sekali makan 12.000, terus 3 kali sehari, berarti kan kalian seharinya itu keluar 36.000. Berarti sebulan yang harus dikeluarkan adalah 1.080.000. Sebenarnya ada banyak makanan yang kalian bisa makan dan udah kenyang kurang dari 12.000. Kayak misalnya kalian bisa beli soto. Soto tuh ada yang 6.000 udah dapat, ada yang 8.000 juga ada. Terus kalian cari makanan yang 10.000 satu porsi itu juga banyak. Makan di warteg bahkan bisa makan 4.000, 5.000 gitu. Jadi banyak banget opsi yang bisa dipilih. Tapi balik lagi ya, kalau misalnya kalian 3 kali seharinya makannya di coffee shop atau di resto, pasti juga biayanya bakal lebih gede. Terus yang kedua adalah opsi kalau kalian makannya 2 kali sehari dan beli di luar gitu. Jadi aku masih sama pakai perkiraannya itu 12.000. 12.000 kali 2 berarti 24.000. Kalau misalnya 24.000 dikali 30, berarti sebulannya kalian harus keluarin biaya sekitar 720.000. Jadi kelihatannya agak banyak, nggak agak sih, menurutku banyak. Jadi dari 1.080 ke 720. Nah, selanjutnya kalau kalian orang yang masak nasi di kosan, terus habis itu beli lauknya di luar, aku juga kasih gambarannya aja ya. Jadi kalau makan di luar dalam artian kita beli lauk doang, menurutku 15.000 buat satu hari itu cukup banget gitu. Kayak ibaratnya kemarin tuh aku beli soto bahkan 10.000 itu bisa buat makan 3 kali. Atau misal kalian beli garang asem 10.000 juga, 12.000 atau 10.000 itu juga bisa makan 3 kali. Nah, di sini aku bikin asumsi lauknya itu belilah 15.000 gitu ya buat seharian gitu. Nah, berarti kalau 15.000 sehari artinya dikali 30 itu 450.000. Nah, biasanya kalau aku sebulan itu berasnya itu habisnya sekitar 2-3 kilo. Nah, coba kita kaliin aja 3 kilo ya. Kalau misalnya 3 kilo dengan beras harga yang sekarang itu sekitar 15.000 per kilo, berarti habisnya 45.000. Artinya buat satu bulan pengeluarannya itu sekitar 495.000. Nah, sekarang kalau misalnya kalian di kosan itu tipe yang masak nasi dan masak lauk juga, aku bakal kasih gambaran perkiraannya juga. Jadi biasanya aku sendiri tuh pakai cara yang ini karena menurutku lebih murah dan aku bisa juga menyesuaikan dengan apa yang aku pengen. Jadi kalau buat belanja mingguan itu biasanya aku habis 75.000. Nah, 75.000 itu buat apa aja? 75.000 itu menurutku lumayan banyak banget yang bisa kita dapetin. Jadi biasanya aku beli ayam di Superindo itu sekitar habis 16.000. Terus habis itu aku juga beli gelantin atau ada yang bilang rolado juga 12.000. Terus beli nugget juga dan beli sayur itu sekitar habisnya 75.000 lah pokoknya. Dan bahkan menurutku itu udah dapat banyak banget buat satu minggu. Kadang malah aku bisa lebih.
Nah, terus kalau misalnya seminggu 75.000, artinya 1 bulan 75.000 dikalikan 4 minggu, berarti ada 300.000. Dan ditambah berasnya tadi, sebulannya aku sekitar 45.000. Jadi, dalam sebulan buat makan doang itu habisnya 345.000 gitu. Dan menurutku bisa hemat, jadi kayak uang buat makannya itu bisa dialihin ke yang lainnya. Terus juga aku biasanya juga kasih spend buat uang jajan. Nah, uang jajannya itu dalam 1 bulan aku kasih sekitar 100.000. Nah, uang jajan ini biasanya kalau tiba-tiba pengen beli cilok, pengen beli cilor, pengen beli buah kayak kayak gitu loh. Terus juga aku biasanya buat uang hiburan itu, uang hiburan lagi ya, pokoknya buat kita apa ya, healing boleh, buat beli barang yang kalian suka juga boleh. Nah, aku biasanya spend itu sekitar 100.000. Nah, kalau aku sendiri sebulan itu habis sekitar 1.240.000, rinciannya ada di sini. Nah, itu biasanya masih ada sisa sekitar 160.000, itu biasanya bakal aku tabung. Kalau enggak, biasanya buat beli apalah ya yang kita butuh gitu, kayak misalnya beli karpet atau beli kursi buat menunjang kehidupan kita sebagai anak kos gitu ya. Jadi ya masih ada spend uang sekitar segitulah. Cuman ya nggak setiap bulan juga aku bisa kayak isiin uang, karena ya balik lagi pasti kebutuhan itu kan ada yang kadang kayak kita lagi butuh banget banyak gitu, ada yang nggak terlalu banyak gitu. Jadi ya tinggal pinter-pinternya kita ngatur aja. Nah, tipsku sebagai seorang anak kos adalah kalau kalian dikasih uangnya itu mingguan gitu ya, dan itu udah include sama biaya kos, sisihin dulu buat bayar kosnya. Jadi jangan sisihin itu di akhir, sisihin itu di awal. Karena kita mau uang itu tuh disisihkan, bukan disisakan. Karena menurut pengalamanku, kalau misalnya kita pakai sistem yang sisa, uang yang kita sisain itu akan jauh lebih sedikit. Padahal mungkin kita butuhnya lebih banyak. Nah, itu cara buat kayak memanajemen keuangan menurut aku. Nah, mungkin itu aja video yang bisa aku sampaikan ke teman-teman semua. Semoga bisa membantu dan ngasih gambaran ke kalian terkait biaya hidup di Universitas Diponegoro. Sekali lagi bahwa biaya hidup ini aku buat atau aku rancang berdasarkan kebutuhan, pengalaman, dan perkiraan aku gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada di jurusan yang berbeda, mungkin kebutuhannya juga akan berbeda, karena kayak misalnya mungkin tugasnya banyak yang ngeprint, atau misalnya kosan lokasi kalian jauh jadi transportasinya harus nambah. Nah, itu pasti harus disesuaikan juga dengan hal-hal tersebut. Nah, sekian video dari aku, semoga membantu dan sampai ketemu di cerita episode selanjutnya. Dah.